Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Apa kabar? Senang sekali saya Yusita bisa kembali berjumpa menyapa Anda di rumah dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tentunya pada tema pembahasan kali ini sangat menarik pemirsa terkait tentang Badan Pusat Statistik atau BPS yang akan menyelenggarakan sensus pertanian tahun 2023 atau yang biasa disingkat ST 2023 untuk menjawab isu pertanian secara global dan nasional, tak terkecuali di kota kita, Kota Pekalongan. Lantas seperti apa ya kegiatan yang dilakukan, kemudian sosialisasi apa yang ada dalam ST 2023? Kita akan menjawab dan mengupas tuntas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Bapak Rahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Ibu, ya, saya manggilnya Mbak aja ya, iya, karena boleh. Kelihatannya muda pemirsa. Dan di sebelah Pak Rahyudin ini ada Mbak Askah Mutia sebagai Ketua Pelaksana ST 2023. Iya, benar. Kemudian Pak Rahyudin sebagai Kepala BPS Kota Pekalongan. Oke. Oke, bagaimana Pak Rahyudin kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, bisa ke sini. Iya. Ketemu Mbak Ayu Sita. Luar biasa. Tetap semangat ya Pak ya nanti? Tetap semangat karena pekerjaan semakin banyak. Mbak Aska gimana kabarnya? Ya, yang pastinya tetap bahagia ya Mbak. Bahagia. Ya. Okay. Nanti kalau sedih kan kita tidak bisa menjalani hari-hari. Wis, betul sekali. Nah, ini langsung saja ya, iya, Mbak dan Pak, untuk terkait tentang sensus pertanian tahun 2023. Mungkin masyarakat di rumah atau pemirsa yang di rumah ini taunya tentang sensus penduduk. Iya. Nah, kita pengen ngerti nih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sensus pertanian 2023? Dipersilakan Pak Rahyudin. Terima kasih Mbak Ayu. Iya. Mbak Sita. Jadi para pemirsa setia TV, jadi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1697, jadi BPS bertugas diserai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan statistik gitu ya. Jadi salah satunya yang ada adalah sensus. Sensus itu pekerjaan yang kalau bahasa awamnya mendata seluruhnya, Mbak. Oke. Ada 3 sensus ya. Amanat Undang-Undang 3 sensus. Pertama yang berakhiran tahun 0. Jadi tahunnya 0 belakangnya 1900, 210, 200, itu adalah sensus penduduk. Kemudian yang berakhiran 6 itu sensus ekonomi. Oke. Yang satu lagi berakhiran 3 adalah sensus pertanian. Jadi sebenarnya ada dua kelompok besar. Yang satu penduduk, jadi dia mendata tentang profil pelakunya ya. Yep. Dan ada lagi yang usaha. Usaha ini karena negara kita dulu agraris sejarahnya, jadi tidak mungkin kita mendata ekonomi yang sedemikian besar. Oleh sebab itu untuk struktur ekonomi kita pecah jadi 2. Yang satu pertanian, yang satu ekonomi. Jadi pertanian itu khusus yang tadi ya, namanya itu yang ekonomi ya itu tadi sektor dari listrik, industri, taman. Jadi sesuai amanat undang-undang sebenarnya, itu amanat undang-undang. Jadi kita melaksanakan dan ini sudah sensus yang ke-7, Mbak. Oh, baik. Jadi dari 73 tinggal nambah 10, 73, 83, 93, sekarang sudah ke-7. Insya Allah tahun ini ya, bulan Juni, Juli. Gitu Mbak Ayu. Baik. Oke, itu ya tadi ya pengertian dari sensus pertanian itu sendiri. Saya ingin mengarah ke Mbak Askah Mutia terkait tentang metode ini Mbak, yang untuk melaksanakan sebuah sensus pertanian, metode apa yang dilakukan? Oke, jadi kalau misalnya sebelum kita ke metode ya Mbak ya, cakupannya dulu nih sebenarnya siapa sih yang nantinya didata di sensus pertanian kayak gitu ya. Baik. Nah, jadi itu kan kalau di sensus pertanian seperti tadi Bapak Rahyudin sudah bilang kayak gitu, bahwa nantinya kita mendata penduduk yang mengusahakan pertanian. Yang kedua adalah usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang melaksanakan atau sektornya di pertanian. Sama nantinya ada usaha lainnya kayak kelompok tani kayak gitu, itu juga cakupan kita. Nah, nanti metodenya ada 2 nih Mbak kalau di Kota Pekalongan sendiri. Yang pertama metode pendataan PEPI, yaitu Paper Assisted
personal interview, di mana kalau gampangnya itu wawancara langsung datang dari rumah ke rumah kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk sensus pertanian sendiri, kalau misalkan sensus penduduk semuanya didata ya Mbak ya. Kalau untuk yang sensus pertanian ini ada 2 klasifikasinya Mbak. Jadi ada SLS atau RT konsentrasi, ada yang non konsentrasi kayak gitu. Jadi maksudnya RT yang konsentrasi itu yang dianggap oh banyak nih pertaniannya. Jadi semuanya door to door kita datangi, kita ketuk satu-satu untuk mendapatkan data pertanian. Kalau misalnya yang unkonsentrasi dianggap bahwa kan namanya di kota ya Mbak ya. Kayaknya oh ini dikit nih RT-nya di sini yang punya usaha pertanian, rumah tangganya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh tanya ke Pak RT-nya, terus istilahnya kalau kami snowballing. Jadi hanya beberapa orang yang ditanya untuk mendapatkan siapa aja sih rumah tangga yang mengusahakan usaha pertanian. Itu untuk yang rumah tangganya atau yang penduduk biasanya. Nah, kemudian untuk yang tadi perusahaan dan juga kelompok tani nanti kita pakainya CAWI. Jadi CAWI itu computer assisted person web interviewing. Jadi ngisi sendiri. Ngisi sendiri. Mereka kita kasih linknya, nanti isi secara mandiri kayak gitu. Wow, jadi ada 2 metode itu ya, ada 2 Mbak Aska ya? Oke, baik. Nah, ini Pak Rayudin, terkait tentang sensus pertanian, mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan, namun agar lebih spesifik lagi ya, mengapa sensus pertanian ini dilakukan? Sebenarnya tujuan utamanya seperti apa sih Pak? Dipersilakan. Ya, jadi sekali lagi ya, untuk perencanaan pembangunan yang utuh, jadi kita ingin semua sektor datanya adalah terbaru. Jadi kita tahu data sensus pertanian terbaru kan 10 tahun yang lalu ya. Nah, jadi perlu update atau perlu pembaruan karena pasti banyak perubahan lah, 10 tahun. Jangan 10 tahun, setahun aja sudah banyak perubahan. Kenapa sensus 10 tahun sekali? Mungkin pemirsa supaya tahu karena memang anggarannya besar. Kita maunya setahun sekali. Tapi uangnya butuh banyak dan secara hitung-hitungan juga kita tidak efisien, Mbak. Jadi cukup dengan ilmu kita, teori kita bahwa 10 tahun cukup. Nah, jadi pertama itu. Jadi banyak sekali Pekalongan kalau yang tahun 2013 mungkin masih banyak tambak ya. Atau sekarang mungkin karena yang banyak dari jauh tambaknya jadi luas, Mbak. Karena sudah campur dengan laut, ikan arop. Nah, itu belum peternakan. Dulu tahun lalu kita sempat di sini perikanan 324 rumah tangga. Jangan-jangan sekarang sudah berkurang. Nah, jadi pemerintah pertama ingin tahu profil terbaru. Nah, yang kedua, data itu harus terbaru update. Karena yang dulu petaninya jangan sudah meninggal, sudah pindah, sudah tua. Jadi sekarang muncul petani baru, itu semuanya harus diupdate. Lewat apa? Lewat momen 10 tahunan ini. Pertanian. Jadi intinya ingin mendapatkan data struktur pertanian yang baru. Kita ingin tahu populasi, Pak, yang baru. Karena populasi ini kalau secara statistik itu diperlukan kalau kita mau survei. Jadi survei itu kita sampel kan, Mbak, tidak semua. Jadi kita harus tahu sejumlah yang benar itu utuhnya berapa. Dan itu bisa dilaksanakan lewat sensus. Karena datanya sudah lama kita. Sudah 10 tahun menunggu data yang baru. Nah, ini saatnya nanti kita laksanakan. Gitu, Mbak. Iya. Oke, baik. Nah, mengarah ke Mbak Aska ya. Kemudian apakah sudah dilakukan untuk sensus pertanian di tahun sebelumnya? Jika iya, apa sih Mbak yang menjadi perbedaan ini dari sensus sebelumnya untuk tahun ini? Apa yang menjadi beda? Mungkin ada perbedaan sedikit ya. Nah, itu bisa dijelaskan Mbak Aska. Siap Mbak Ayu. Nah, jadi seperti tadi Pak Rahyudin sudah bilang ya bahwa tahun ini itu akan menjadi tahun ke-7 sensus pertanian yang awalnya dimulai di 1963. Terus apa sih bedanya yang baru di ST 2023 ini dibandingkan sensus-sensus pertanian sebelumnya? Nah, seperti kita ketahui ya Mbak ya, kan sekarang perkembangan zaman ya Mbak, teknologi, banyak pertanian yang istilahnya urban farming. Pernah dengar Mbak? Apa itu urban farming? Ya, jadi urban farming itu adalah pertanian atau usaha pertanian yang menggunakan lahan yang sempit dan teknologi kayak hidroponik kayak gitu. Jadi kayak sekarang kan banyak tuh yang hidroponik, terus tanaman yang ke atas kayak vertical land kayak gitu kan. Nah, itu ketika itu diusahakan kan mendapatkan keuntungan, itu yang nantinya juga akan
dicakup di ST 2023 ini kayak gitu. Jadi menjawab isu strategis dan isu terkini sekarang kan mengikuti perkembangan zaman. Kalau misal perbedaannya salah satunya di situ Mbak kayak gitu. Mungkin dari Pak Rayudin bisa menambahkan? Ya, jadi bedanya itu yang jelas dunia semakin maju. Ya. Petani sekarang sudah pintar pakai HP, Pak. Akan ngisi link lah ya. Ya, Jadi dulu udah ada cawi, sekarang pakai cawi. Kemudian cakupannya, dulu petani itu kita lihat gampang nyarinya, Mbak. Kita ke sawah ada, tapi sekarang bisa jadi dia nanam buah naga di atap rumah. Ya, di belakang rumah dia nanam anggrek, Macem-macem ya, Pak, dia ya? nanam di hidroponik. Karena semakin lama lahan sempit harus ada inovasi kan. Iya, betul. Petaninya pintar-pintar sekarang. Ya, jadi semakin lama semakin pintar, semakin maju. Nah, itu tadi. Jadi metodenya kita sesuaikan. Kita pakai teknologi terik cawi. Ada lagi sebenarnya selain itu berarti ada capi, Pak, kepi. Enggak. Capi. Kepi kan nggak pakai kepi ini di ibu kota provinsi aja. Jadi kepi ini computer assisted. Kalau kepi tadi paper. Paper ya. Plesetannya gini Mbak Pepi itu, paper and pencil. Kalau plesetannya, tapi yang betul paper assisted personal interviewing. Jadi ngandalin kertas. Kertas harus ada pensil. Kalau yang KP tadi komputer kita pakai pada saat sensus penduduk tahun lalu. Pakai HP. Ya, Cuma jadi- sekarang ke Pepi karena ya setelah itu memang kita lebih tepatnya pakai Pepi. Itu aja. Jadi menurut saya perbedaannya cakupannya, metodenya tadi Mbak Asia katakan kalau yang kota yang konsentrasi itu semuanya didatengin. Terus yang non suara itu tetap sama. Cuma mencari petani yang sekarang mungkin lebih butuh inovasi baru supaya petaninya itu keluar semua. Karena target kita 100% petani di data. 100% petani di data. Iya. Itu tagline ya, Pak ya? Tagline baru ya untuk sensus pertanian ini. Oke, baik. Saya ingin mengarah ke Mbak Aska ya terkait sensus pertanian lagi. Ternyata kan untuk sensus pertanian ini yang saya baca itu tidak hanya termasuk soal tanaman saja. Iya, benar. Ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta jasa dan pertanian seperti itu ya. Mungkin banyaknya kategori ini penanganannya kan berbeda untuk mensensus seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Aska seperti apa penanganan yang berbeda ini? Oke, ya buat pemirsa juga ya mungkin yang di dalam benaknya tuh yang namanya sensus pertanian, oh petani kayak gitu Iya, yang gitu. menggarap sawah gitu. Betul. Hanya sebatas itu. Iya. Padahal sebenarnya cakupan di ST ini tidak hanya cuma yang garap sawah gampangnya kayak gitu. Ada hortikultura, ada nanti perkebunan, peternakan kayak gitu. Nah, nanti penanganannya gimana kayak gitu kan tadi ya seperti tadi saya jelaskan bahwa nanti kita kan ada yang door to door, ada yang nantinya perusahaan kayak gitu. Nah kalau sebenarnya sama sih Mbak, hampir sama penanganannya. Jadi itu kita dari rumah ke rumah bertanya sebenarnya ada usaha nggak sih di usaha pertanian. Terus apa sih sebenarnya yang dimaksud usaha pertanian itu, mungkin kan pada belum paham kayak gitu ya. Jadi itu usaha pertanian itu maksudnya ketika ada seseorang yang berusaha kayak misal di hortikultura, ada nih di depan rumahnya, saya kasih contoh langsung aja ya, di depan rumahnya dia nanam mangga, terus mangga itu dijual. Nah itu kan hasil dari mangga itu menguntungkan untuk dia dan dia menanggung resiko. Nah itu udah masuk Mbak dalam cakupan kami di sensus pertanian kayak gitu. Itu hal yang mudahnya itu seperti itu. Jadi nggak sebatas hanya yang di sawah saja kayak gitu. Memang kalau misalnya di kota itu lahan sawah semakin sempit ya, semakin dikit kayak gitu, yang dibangun perumahan, dibangun perkantoran, tapi kan masih banyak sebenarnya yang kayak mengusahakan peternakan, misalnya di rumah-rumah kayak ada ayam kayak gitu, ternak ayam 5 ekor, 9 ekor kayak gitu, tapi nantinya akan dijual. Nah itu nanti yang akan menjadi cakupan kami. Jadi mungkin penanganannya ya dari petugasnya nanti harus lebih bisa menggali lagi kayak gitu. Ketika nanti di lapangan, ketika wawancara, gimana caranya kalau misal yang tanaman pangan, padi, palawija kan kelihatan, oh aku punya kebun nih kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak yang mangga tadi mungkin nggak kelihatan ya secara kasat mata kalau misalnya tidak
ditanya secara mendetail kayak gitu. Nah, dari kami ya penanganannya pertama biar petugas itu menggali lebih dalam, istilahnya probing gitu Mbak. Jadi biar cakupan 7 subsektor itu bisa semuanya tercakup dan ada kayak gitu. Oke, berarti boleh di-highlight ya untuk segala penanganannya itu sama ya Mbak ya, dengan melakukan tadi 2 metode itu seperti itu. Benar. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan mengobrol lebih banyak lagi ya Pak ya dan Mbak ya. Nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, masih bersama saya Yusita dan kedua narasumber kita yaitu Pak Rahyudin dan Mbak Aska. Selamat datang kembali. Masih semangat ya Pak ya? Semangat Mbak. Mbaknya? Oh jelas. Terus ya? Iya. Oke baik. Nah kita kan tadi sudah di segmen 1 membahas mengenai sedikit penjelasan tentang sensus pertanian dan berbagai kategori yang ada seperti itu. Nah untuk di segmen kali ini Ayu pengen mengerti sebenarnya nih Mbak Aska terkait tentang kegiatannya gitu, sosialisasinya yang dilakukan. Nah di tahun 2023 ini kapan sih Mbak dilaksanakannya untuk sensus pertanian itu sendiri? Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya yang namanya sensus itu pasti ada roadmap-nya ya Mbak ya. Nggak mungkin ucuk-ucuk langsung ada nih kayak gitu. Untuk persiapannya sendiri sebenarnya udah dari tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya untuk metodologinya. Kalau untuk tahun sekarang sendiri 2023 jelas pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan selama 2 bulan Mbak, di bulan Juni dan Juli 2023. Oke. Ya, sebelum itu pastinya kami ada persiapan mulai dari sosialisasi, terus karena ini kan sensus ya Mbak ya, butuh banyak petugas kayak gitu. Jadi nantinya bakal ada rekrutmen petugas, terus ada pelatihan petugas juga. Nggak mungkin kan kita tidak membekali petugas ketika mewawancara kayak gitu, mendatangi dari rumah ke rumah kayak gitu. Jadi ada bekal pelatihan petugas nanti di bulan Mei. Untuk rekrutmennya sendiri insya Allah di bulan Maret. Oke, untuk tanggalnya itu berarti tanggal berapa, Mbak? Oke, kalau misal untuk pelaksanaannya sendiri 2 bulan penuh. Jadi penuh. Oh, dari awal bulan Juni sampai akhir bulan Juli kayak gitu, Mbak. Baik. Jadi memang rentang waktunya lebih lama nih kayak gitu dibandingkan sensus-sensus sebelumnya kayak gitu. Kalau misalnya mungkin pemirsa ada yang udah tahu biasanya sensus itu 1 bulan. Nah, ini yang agak beda memang di ST 2023 ini dilaksanakannya di 2 bulan. Karena ada banyak kategori tadi ya Mbak ya? Salah ada satunya itu, faktor lainnya itu ya karena harapannya dengan diberi waktu yang lebih lama itu kualitas datanya akan semakin lebih baik Mbak. Jadi petugas itu tidak terkejar waktu, deadline kayak gitu kan. Semakin banyak waktunya semakin nanti probingnya, menggalinya yaitu benar nantinya ketika kualitas data untuk cakupan 7 subsektornya nanti ketika wawancara itu lebih bisa mendalami lagi, lebih bisa dapat informasi yang diharapkan untuk didapatkan gitu Mbak. Oke baik, Pak Rahyudin sebagai kepala BPS sendiri nih, target apa sih Pak yang ingin diraih dalam pelaksanaan sensus pertanian? Kalau target saya sih itu ya, target saya 100%. 100%? Semua didata. Semua didata. Ya, jadi itu memang sederhana kalimatnya tapi butuh effort yang keras. Iya, struggle jadi juga petani ya, ini sekali lagi ya, yang kita cari sekarang petani tidak hanya yang gambarnya sawah saja. Dulu kami 2013 Mbak Ayu itu kita punya logo petani pakai capil. Oh baik. Kita tidak pakai sekarang. Sekarang? Karena kalau sekarang pakai itu nanti orang tetap membayangkan bahwa petani itu ya yang dipakai capil. Padahal petani sekarang tidak pakai capil banyak. Contohnya nelayan. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi kami 100% itu gimana caranya? Bahkan perkotaan pun tidak berarti lebih mudah. Karena petani di perkotaan ada Mbak Sita, Mbak Ayu di rumahnya di sini punya sawah 10 hektar di Batang. Kan ke rumahnya Mbak Sita awalnya tidak kelihatan sawahnya. Tapi Mbak Ayu ini kalau tidak dicaca berbahaya. Karena omsetnya mungkin, jadi seperti itu kita pelan-pelan yang tadi Mbak saya katakan, kalau yang konsentrasi nanti kita dari pusat Mbak. Dari pusat kita sudah diberikan
Yang menentukan bukan kita. Ini wilayah tadi SLS konsentrasi, semua door to door. Karena banyak situ. Jadi kemudian ada lagi yang kota ini jelas-jelas kota besar nih kayak Semarang. Kayaknya kalau door to door cuma dapat satu kan muspro. Jadi yang itu tadi door to door. Info dari ketok tular Pak RT. Jadi itu tadi Mbak. Jadi target saya sih sebenarnya tentu saja berkualitas ya. Jadi kita ini maunya semuanya cakupan dapat, lancar, tepat waktu, dan data yang kita hasilkan memang berkualitas. Gambaran dari sesungguhnya, jadi warna sesungguhnya dari petani kita bagaimana. Supaya buat kebijakan pembangunan ini paling tidak buat Pak Wali Kota. Kami sudah nggak ada Pak Wali, beliau sangat menanti hasil dari sensus kita ini. Wow, berarti sudah ditunggu ya respon. Pak Ahaf kemarin. Pak Ahaf ya? Ya, kami sudah foto bareng, Mbak. Oh iya. Baik, Foto itu bareng. progres salah satunya ya Pak? Iya, sekali-sekali jajar Pak Wali lah. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, untuk sensus pertanian sendiri berarti ini cakupannya hanya di Kota Pekalongan saja atau nanti akan merambah ke kota-kota lain seperti itu, Pak? Kita seluruh Indonesia, Pak. Oh, seluruh Jadi Indonesia. seluruh Indonesia sama. Dengan? Buku pedomannya sama, jadwalnya sama. Jadi baik. semuanya sama. Jadi konsepnya sama. Jadi yang disebut petani ya, maksudnya Iya, Pak. disebut petani apa nelayan. Ini salah satu contoh Pak ya. Ada satu perahu agak besar diisi 5 orang sama-sama nyari ikan. Oke. Nyari ikan kan. Nah, apakah didata semua? Gitu ya. Iya. Jawabannya tidak. Karena yang didata adalah satu orang penanggung jawab. Ya, seperti itu Mbak. Jadi kita konsepnya diatur di kelas nanti diajarin. Butuh waktu sekitar sampai 4 hari itu. Jadi tidak langsung tadi dilepas. Jadi 4 hari itu supaya kita tahu ini masuk pertanian mana. Kan ada 7 ya. Contohnya gini Mbak. Jual kambing. Baik. Saya Idul Kurban ya. Saya beli kambing. Saya jual. Itu masuk mana? Terus saya beli kambing yang anakan ya. Tak pelihara 2 bulan jadi kambing. Itu sama-sama jual kambing tapi beda. Yang satu tadi cuma beli kulaan itu perdagangan. Tapi yang sudah menggemukkan sedikit Pak, merawat ambil rumput itu sudah masuk sektor peternakan. Yang satu tidak kena sensus pertanian tapi di sensus ekonomi. Yang tadi beli, dirawat, dikasih rumput 2 bulan sampai besar, itulah yang jadi target kami di sensus pertanian. Karena dia sudah masuk ke subsektor peternakan. Ya, gitu ya. Baik, berarti per kota dari BPS sendiri ya Pak ya? Masing-masing BPS Ya. kah atau dipusatkan di Kota Oh, Pekalongan? enggak, kita sendiri-sendiri. Jadi semuanya bergerak sama-sama, bergerak sama. Jadi betul-betul sempak ya. Serempak gitu 1 ya? Juli Juni sampai Juli. sampai Juli. Iya. 60 hari Oke. Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Oh. Angas sampai Rote. Baik, Semua. seluruh Indonesia Iya. serentak ya di sensus Jadi kalau Mbak Ayu pertanian. nanti ke Papua bulan Juli, di sana ada ST juga Mbak. Oh gitu. Ada door to door juga ke lapangan. Iya. Oh wow, berarti memang sebesar ini ya konsepnya ya. Iya. Oke, baik. Nah, lalu untuk di Kota Pekalongan sendiri nih Mbak ya, Mbak Aska sebagai ketua pelaksananya, saya tahu banget ya sebagai ketua pelaksana itu seperti apa untuk bekerja di lapangannya gitu ya. Oke. Sudah dilakukan sosialisasi di mana saja, Mbak Aska? Oke, iya. Jadi jelas ya, karena ini sensus gitu, gaungnya kan harus ada ya Mbak Ayu ya. Kalau untuk sosialisasi sendiri kita udah mulai dari 2022 Mbak. Oh, sudah lama ya? Iya, ada sosialisasi. Tapi mungkin memang kalau misal 2022 itu cakupannya OPD kayak gitu. OPD. Yang terkait atau baik. dinas-dinas yang terkait kayak gitu. Kita akan menyelenggarakan sensus nih kayak gitu kan. Karena kita nantinya akan bekerja sama dengan mereka seperti Dinas Pertanian, Dinkominfo sendiri nanti akan bekerja sama kayak gitu. Dan selain itu juga sosialisasi jelas ya lewat media sosial. Kan kita tahu ya sekarang kan semuanya Zamannya sosmed iya, gitu ya. benar sekali, sosmed, gadget semua, apalagi untuk anak-anak muda kayak Iya, gitu iya. kan ya. Jadi target kita yaitu sosialisasi lewat sosial media, terus nanti akan ada sosialisasi lanjutan lagi insya Allah di Oke. bulan Maret atau April kayak gitu. Dan juga jelas nanti akan dipasang kayak baliho, pamflet kayak gitu untuk mendukung kegiatan ST 2023 sendiri Mbak. Oke, berarti total dari keseluruhan Iya. di tahun 2022 hingga sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai nanti pas pelaksanaan di bulan Juni sampai Juli itu. Untuk Kota Pekalongan sendiri, di daerah mana yang sudah dijamah untuk sosialisasi Kalau secara misal- door to door?
Oh, kalau door to door belum sampai situ Oke. sih Mbak. Jadi karena kita targetnya untuk sekarang masih media sosial dan juga baik. lewatnya baliho kayak gitu. Kita sudah tempel baliho di depan kantor kayak gitu. Nanti kedepannya juga insya Allah juga lewat pamflet. Nanti akan ada sosialisasi ke masyarakat kayak gitu. Tapi memang itu kan roadmap-nya kita harus mengikuti dari pusat ya Mbak ya. Kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Seperti tadi Pak Rahyudin bilang bahwa ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi terkoordinasi kayak gitu. Kita nggak boleh melangkahi dari pusat ataupun provinsi. Jadi sampai sekarang itu masih belum sosialisasi yang ke masyarakat memang. Jadi nantinya ke depannya insya Allah akan lebih masif lagi tentunya. Walaupun sebenarnya kan ini di perkotaan ya, tapi kan nggak menutup kemungkinan nih di perkotaan juga pasti dong ada pertaniannya, karena nggak cuma pertanian itu sekedar petani saja. Iya, tanaman saja iya, ya, tanaman saja, tapi banyak juga, hal gitu. Iya, benar sekali. Baik, Pak Rahyudin. Nah, untuk rekrutmen petugasnya sendiri sehingga terpilih Mbak Aska nih sebagai ketua pelaksana seperti itu ya. Bagaimana, apa yang dilaksanakan Pak, dan apa yang menjadi syarat utama untuk menjadi seorang petugas pelaksana ST 2023? Jadi petugas ini orang luar ya, orang luar bebas. Ini kalau ini orang dalam. Jadi Ada dua kategori ya? Saya tunjuk, memang karena kita sudah lihat, jadi saya tunjuk sebagai, meskipun masih muda saya percaya. Yang kedua, mitra tadi petugas itu adalah orang luar Mbak, mitra. Kita sebut dengan mitra. Kita sudah punya database mitra, manajemen, karena selama ini kan kita sudah pernah pakai. Tentu saja kita punya penilaian ya, evaluasi terhadap mereka, yang bagus-bagus tentunya kita pakai lagi. Yang lainnya bagus, cuma ini yang terbagus karena butuhnya sekitar 100-an ya, 113. Oke. Untuk di Kota Pekalongan sendiri? Ya, padahal mitra kita kan ada 600-500, tapi yang dibutuhkan nanti Pekalongan saja 113. 113 orang? Ya. Oke. Mbak Ayu bayangin kalau 113 di Brebes sampai hampir 1000 Mbak, karena di sana banyak petani. Iya betul ya Pak kita ya. 113 karena rumah tangga kita cuma 86.000 kan, seluruh masyarakat kakaknya segitu. Jadi kita butuh 113. Nah nanti seperti pengalaman sebelumnya, kita tidak mungkin Mbak rekrut semuanya baru, karena berisiko. Ya, berisiko kita pakai yang lama yang sudah malang melintang di dunia persilatan ya, di dunia pendataan kita pakai. Nah sisanya kita mau mencari talenta-talenta baru kita, dan tugas yang mungkin lebih bagus kita lewat rekrutmen, dan rekrutmennya terbuka, open. Jadi betul-betul kita seleksi secara fair, dan semuanya kita akan jadi wawancara. Tugas tesnya kalau boleh tahu boleh teman pemirsa tahu, tesnya itu kita lihat pertama ya komunikasi penampilan ya, penampilan, dan mungkin mau cari seperti Mbak Ayu Sita ya, penampilan. Kedua dia bisa berkomunikasi, karena ini wawancara, jadi harus bisa merayu orang, menggali. Lobby gitu ya Pak ya. Jadi sifat datanya adalah pengakuan. Kalau sudah datang pertama auranya tidak enak, lihat petugas. Seperti apa itu aura? Jadi akhirnya ini mungkin petugasnya ya komunikasinya kurang bagus, baik. cara salamnya. Jadi seperti itu nanti yang dia punya kuatirnya tidak keluar semua. Padahal kita kan butuh petugas yang bisa menggali. Tadi Mbak Aska bilang probing. Jadi ke rumah itu seperti orang mau ngerampok, tapi ngerampoknya data dengan wawancara. Supaya keluar semua. Ternaknya kalau ayamnya 25, supaya tidak takut, kok tak omong Selawi kena pajak. Terus tak omong tak kurangi 10, 15. Nah, itu kan sudah datanya sudah bias. Nah, jadi seperti itu kita harus, di samping wawancara itu, yang penting tadi sosialisasi Mbak. Warga jangan takut, ini tidak ada kaitannya sama pajak. Justru ini data ini nanti akan kembali ke kita semua. Buat perencanaan pembangunan, yang skala kecil bisa kita bantu, yang besar bisa ditambah dengan inovasi lainnya. Jadi manfaatnya dari petani Mbak, sensus ini dari petani untuk petani. Gitu. Iya, untuk petani ya Pak ya. Oke, untuk angka umurnya itu berapa ya Pak ya? Betul kan? Iya. Maksimal 50. 50 itu? Oh, jadi baik. kalau 49 tahun 11 bulan masih boleh Mbak. Oh. Iya ya, karena kan belum 50 ya. Ya. Jadi kemarin ada nanya, saya cek umurnya 49 tahun 11 bulan, boleh. Berarti tidak hanya kaum muda saja ya, jadi batas usianya sampai 50 tahun seperti itu. Wah, karena usia-usia gitu malah lebih canggih Mbak. Lebih bagus cara menanyakannya, dia kadang-kadang lebih
punya kemampuan yang tua-tua ya. Jadi tetap 50 kita batasin Mbak karena usia. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk Mbak Mutia sendiri, Mbak Aska ya, terkait tentang kendala yang sudah ada nih di lapangan seperti apa Mbak? Boleh diceritakan sedikit? Oke. Ya, kalau misalnya berbicara kendala, sebenarnya ini sih Mbak ya, lebih tempatnya tantangan buat kami kayak gitu, karena kan di Kota Pekalongan sendiri kayak gitu ya, maksudnya masyarakat umum tuh belum mengerti nih, kayak Mbak Ayu Sita sendiri masih bingung sebenarnya ST 2023 itu apa sih kayak gitu. Yaitu tantangan dan kendala kami lebih ke tantangan itu gimana caranya memahamkan masyarakat awam tentang ST 2023 kayak gitu. Jadi sehingga nanti ketika udah pelaksanaannya itu, ketika diwawancara udah paham, jadinya seperti sebenarnya tuh yang mau dicakup seperti ini kayak gitu ya. Kendalanya yang pertama itu, yang kedua karena jangan dijawab dulu Mbak Aska. Nanti siap. kita akan kembali ke segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, bersama dengan saya Yusita dan kedua narasumber yang sangat luar biasa, ada Mbak Aska serta Pak Rayudin. Selamat datang kembali saya ucapkan. Terima kasih. Baik, tadi sempat terpotong ya Mbak Aska ya, terkait tentang kendala yang ada di lapangan seperti itu. Mungkin bisa di calling back lagi agar pemirsa yang ada di rumah paham ini. Kendala apa yang terjadi gitu di sensus pertanian ini. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara kendala, kalau sekarang kan masih belum sampai tahap pelaksanaan ya Mbak ya. Mungkin lebih bisa dibilang tantangan nanti ke depannya sampai pelaksanaan itu seperti apa kayak gitu yang sudah terjadi. Yang pertama itu ya yang tadi ya, karena masyarakat itu belum memahami sebenarnya cakupan pertanian itu apa. Jadi tantangan kita itu memahamkan, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa sebenarnya pertanian itu nggak hanya cuma yang di sawah saja kayak gitu. Kemudian juga berkaca dari sensus-sensus sebelumnya yang pastinya bakal juga terjadi di sensus pertanian ini. Tantangannya adalah mungkin ada beberapa rumah tangga kayak gitu yang menolak, atau kalau kami bilangnya non-respon kayak gitu, nggak mau didata kayak gitu, terus juga nggak mau membukakan pintu. Nah itu tantangan kami gimana caranya meminimalisir. Tadi kan Bapak sudah bilang harapannya, targetnya adalah 100%, berarti targetnya itu nggak ada yang menolak nih Mbak. Ya, berat nih Mbak sebagai ketua pelaksana. Gimana caranya sedikit biar curhat ya Pak? curhat colongan Curcol. Ya itu, jadi tantangannya seperti itu Mbak. Oh baik, berarti tetap ada tantangan yang dilalui ya, seperti itu ya Pak ya, Mbak ya. Untuk Pak Rayudin sendiri, untuk BPS sendiri, apakah ada kendala dalam melaksanakan sensus pertanian? Jadi sama ya, kendala kita sebenarnya kita sudah, karena pengalaman ya, kita tantangan-tantangan itu tidak sudah inventaris. Kita punya namanya mitigasi risiko. Kalau saya dari rumah mau ke kantor, tadinya 5 menit ya. Tapi kalau lewat Habib Lutfi ini, kalau pas ada acara itu bisa 2 jam. Jadi mitigasinya itu, saya tempuh, saya jangan lewat Habib Lutfi, lewatnya lainnya gitu, sama. Jadi seperti ini kita tahu nanti caranya gimana. Pertama, kita tugaskan petugas yang tahan banting ya. Yang kedua, kita gandeng Mbak, ada RT, ada RW, ada bahkan aparat kalau terpaksa. Itu semua supaya masyarakat bisa paham. Jadi di samping kita sudah upayakan dari awal sosialisasi. Jadi kita woro-woro. Semakin Mbak ya, ini memang belum terasa Mbak Ayu, karena masih Juni. Nanti semakin mendekati Juni, semakin terasa gaungnya, semakin hangat. Kalau dari sekarang nanti khawatirnya sampai sana lupa. Masyarakat menganggap kok sudah selesai, padahal jadi kita sudah diatur pusat tadi ya, pusat ngatur. Ini sekarang ini OPD, besok ke lurah, baru ke kelompok tani, baru kelompok PKK, sampai ke hariannya. Maka sadar, minggu depan kita kedatangan petugas yang serempak Mbak. Jadi kalau sudah datang satu RT, datangi satu petugas, saya yakin tetangganya pada tahu
wingi Pak Iku didata omah kene engko paling minggu ngarep gitu. Seperti itu. Jadi tetap kendalanya ada, kita punya dan kita sudah antisipasi dengan cara-cara seperti biasa ditambah inovasi ya. Inovasi baru seperti mengadakan FGD, seminar kepada dunia anak mahasiswa supaya minimal lingkungan sekitarnya jadi tahu gitu Mbak ya. Oke, nah untuk rekrutmennya sendiri, bagaimana masyarakat agar bisa tahu kita mendapatkan informasi rekrutmen itu dari mana ya Pak? Nanti seperti biasa kita tetap umumkan Mbak ya, lewat tadi ya, sosmed, dan nanti kita punya batas waktu Mbak nanti biasanya gitu ya Pak ya, tidak dibuka, nanti kuotanya dibutuhkan 100, berarti 10.000. Iya. Nah jadi kita tetap ada waktu rekrutmen, karena memang sekitar Februari Maret. Februari dan Maret. Catat pemirsa tanggalnya. Maret pelatihannya mungkin ya tadinya April karena diundur jadi Juni. Nanti bisa jadi Mei. Yang jelas kita Ramadan itu nggak ada aktivitas Mbak. Jadi nggak enak kan kalau pelatihan petugas tapi puasa. Iya. Jadi kita tetap sepakat di luar Ramadan itu kita gerak lagi. Oke, baik. Luar biasa. Untuk bahasnya sendiri tentang alurnya ini Mbak, alur atau roadmap gitu ya, pelaksanaan sensus pertanian terhadap masyarakat, apabila dia termasuk dalam list dari sensus itu sendiri, data atau indikator apa yang dikumpulkan untuk para tim sensus. Nah, ini juga bisa menjadi knowledge juga untuk pemirsa yang ada di rumah, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi banyak ya indikator yang nantinya akan kami cakup di ST 2023. Yang pertama pastinya data tentang petani ya, data tentang database berapa sih jumlah pertanian di Kota Pekalongan per subsektornya berapa kayak gitu kan. Biar nantinya juga kita laporkan ke pemerintah daerah kayak gitu biar jadi dasar kebijakan. Selain itu juga yang jelas produksinya nanti dari segi luas lahannya juga ini menjawab indikator-indikator SDGs kayak gitu. Jadi karena sekarang kan ini ya lagi gaung-gaungnya SDGs karena SDGs. Indonesia menuju SDGs di 2030 kayak gitu. Untuk bisa dijelaskan Mbak SDGs itu jadi sedikit? SDGs itu Sustainable Development Goal kayak gitu. Jadi kayak pembangunan berkelanjutannya kayak gitu. Dimana salah satunya di datanya di tujuan dari SDGs sendiri itu adalah pertaniannya kayak gitu. Pertaniannya itu ya. Jadi untuk menjawab isu dari SDGs sendiri kayak gitu, tujuan SDGs nanti kami di pertanyaannya bakal ada seperti itu. Dan juga tadi urban farming Mbak, kita akan menangkap petani-petani yang melakukan pertanian dengan teknologi kayak gitu, memanfaatkan teknologi kayak gitu. Di Kota Pekalongan sendiri apakah sudah beberapa pertanian yang melakukan atau mencoba inovasi teknologi itu sendiri menurut pandangan Mbak Aska seperti apa? Kalau yang saya lihat udah ya Mbak, beberapa yang kayak memakai hidroponik kayak gitu ya. Jadi kayak dari kalau pas kebetulan kayak gitu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, dari Dinas Pertanian juga ada kayak pembinaan tentang penanaman di hidroponik untuk sayuran-sayuran kayak gitu biasanya. Iya kayak apa sih cesim kayak gitu ataupun selada kayak gitu kan yang biasa. Itu ada beberapa tempat ataupun beberapa rumah tangga yang sudah mengusahakannya seperti itu dan dijual kayak gitu. Berarti pemirsa hasil dari labnya ya. Jadi yang jelas dalam hal pembenihan Mbak, kan banyak inovasi baru. Dicoba. Jadi selada, sayur bayam, sekarang kan besar-besar Mbak. Itu termasuk inovasi tadi. Tapi Bapak suka makan sayur? Saya jadi out of the... Saya kalau udah sayur nggak makan Mbak. Karena seratnya banyak Mbak. Iya, karena itu sayur penting ya, sehat untuk kita. Jadi pemirsa nanti bisa dicatat untuk indikator tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Aska terkait sensus pertanian ini seperti itu. Nah, mungkin saya ingin bertanya karena sudah terangkai ya itu tadi secara kegiatan menyeluruh itu seperti apa. Mungkin saya ingin bertanya tentang pertanian sendiri nih Pak Rayudin. Sebagai Kepala BPS seperti itu ya, melihat perkembangan atau pertanian yang ada di Kota Pekalongan menurut pandangan Bapak ini seperti apa? Jadi kalau secara umum memang kita bisa lihat ya dari fenomena alam Mbak. Sekarang kita lihat perikanan. Semua peternakan, perikanan yang korelasinya dengan rob. Nah, jadi kita tahu ya kalau ada rob, banjir, peternakan pasti tidak bagus lah. Iya.
Jadi kalau di daerah itu nggak mungkin peternakannya jadi tambah. Karena orang aja nggak kuat apalagi ayam. Kemudian perikanan sama, tambak-tambak budidaya itu banyak yang tutup. Yang jelas kita monitor terus itu Mbak, kita ada namanya KSA, Ubinan. Kita mengukur produksi padi di Pekalongan. Ada 4 lokasi ya. Lokasi kita hampir tiap bulan kita cek amatannya, berapa sih luas panennya. Kemudian kalau dia ada panen kita datang Mbak, kita timbang. Alright. Dari situ kelihatan kalau padi kita yang jelas luas lahannya semakin berkurang. Ya, padinya sudah jadi perumahan bebas subsidi. Ada jadi rumah-rumah. Kemudian sawahnya tadinya 1 hektarnya bisa 4 ton, 3 ton, kena rob jadi cuma 2,5. Jadi baik. pertanian kita nanti kita terus terang mungkin akan muncul yang baru-baru dari tadi, yang inovasi baru, hidroponik, yang tidak butuh lahan-lahan dan yang apa ya, yang cenderung lebih awet, Mbak. Misalkan nelayan itu mungkin masih bisa bertahan ya, karena tidak butuh lahan. Jadi kita akan lihat nanti di bulan Juni Juli, tapi prediksi kami sih dari lihat yang kasat mata, yang lainnya itu seperti saya ulangi aja Mbak ya, tahun 2013 itu perikanan, peternakan dan tanaman pangan itu imbang angkanya, 300-an. Kalau Totalnya 1.800. Sekarang nih ya mudah-mudahan imbang Mbak, cuma imbangnya turun. Oh baik. Kalau tadi 324, 324 sama perikanan peternakan kodenya skornya sama. Tanaman pangan 147 Mbak, yang tanam. Kemudian untuk peternakannya 100, yang perkebunan ya. Total petani kita 2013 ada 1.838. Sekarang apakah seperti itu jumlahnya? Kita tunggu di bulan Juni dan Juli. Iya, kita akan lihat ya apakah ya. seimbang atau malah turun seperti itu. Untuk Mbak Aska sendiri sebagai anak muda seperti saya, seperti itu ya. Anak muda ya. Iya, melihat pertanian, sektor pertanian di kacamata anak muda ini seperti apa Mbak? Selama tahun 2023 ini. Oke, jadi kalau misalnya saya berbicara sebagai anak muda kayak gitu ya. Kalau melihat ya Mbak ya, sektor pertanian di Kota Pekalongan, kita cakupannya di Kota Pekalongan saja ya, kayak semakin kesini itu semakin menurun kayak gitu Mbak. Karena kita tahu seperti Pak Rahyutin tadi bilang bahwa data BPS nggak hanya dari sensus kayak gitu, kita tiap rutinannya ada kayak gitu. Dan kami melihat trennya itu anak-anak muda sekarang tuh nggak mau nih Mbak terjun di pertanian, kayak apaan sih pertanian kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kita perlu nih anak-anak muda yang punya inovasi baru kayak gitu, yang melek teknologi kayak gitu, gimana caranya mengembangkan pertanian kayak gitu. Ya kita tahu ya Indonesia itu negara agraris sebenarnya kan. Jadi harapannya jangan sampai nanti semuanya import kayak gitu kan. Betul. Masih bisa memanfaatkan dengan adanya urban farming kayak gitu Mbak. Jadi sebagai anak muda yuk kita jangan memandang sebelah mata pertanian yang di pikirannya bahwa pertanian becek-becekan ke sawah kayak gitu, enggak kayak gitu sebenarnya. Lebih dari itu ya? Lebih dari itu, benar sekali. Wow, jadi seperti itu ya ternyata ya untuk pertanian di kacamata kita ya sebagai anak muda. Baik Pak, untuk target kedepannya apakah akan dilakukan sensus pertanian? Pasti, itu pasti, namun pasti ada target kedepannya. Kedepan maksudnya setelah ini? Ya, setelah ini. What's next gitu Pak? 10 tahun lagi berarti umur saya sudah berapa ya? Saya sudah tidak jadi kepala BPS, tapi jangannya jadi petani saya. Aduh. Dan kalau saya jadi petani, saya tidak akan jadi petani di Pekalongan loh. Oh baik. Takut kena arop ya. Jadi gini Pak, ke depan kalau memang program kita namanya manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Kalau memang tetap ada, saya yakin Mbak, kondisi sensus pertanian tahun 10 tahun lagi pasti sudah berbeda. Mungkin anak-anak muda sudah mulai tertarik lagi dengan jadi nelayan modern ya. Sekarang kita lihat Mbak, anak muda ini milih-milih sih. Saya keliling Pekalongan ini lihat tukang beca, sekarang nggak ada yang muda ya Mbak. Iya. Artinya apa? Anak muda nggak ada yang mau jadi tukang beca. Betul. Nah, mungkin jadi Grab gitu ya. Sama, jadi mereka tuh ngikutin alur ya Pak? Alur yang lebih praktis dan modern. Ini sama, nelayan nanti saya yakin mungkin jadi nelayan yang nggak perlu ke laut tapi di pinggir laut ikannya datang sendiri. Iya. Bisa gitu kan? Iya Mbak. Itu seperti timun, bukan timun mas ya, apa ya? Yang bawang merah itu ya, memanggil ikan. Jadi anak muda ini maunya memang semakin lama dia milih ini pasti ada jaminan lebih maju daripada. Jadi saya yakin ke depan mungkin
petani kita seperti negara maju Belanda yang Amin. petaninya sudah kelompok menengah ke atas, Mbak. Bukan lagi sekarang petani kita, Mbak, itu mayoritas adalah masyarakat yang miskin. Jadi penduduk miskin Indonesia itu sebagian besar adalah petani. Kasihan, jadi tidak ada yang tertarik kan gitu karena Oke. butuh effort. Semoga 2023 semakin bagus, Mbak. Ya, amin. Ya, kita Baik. tetap jadi negara agraris ya. Oke. Gitu, Pak ya. Oke. Satu pertanyaan lagi, Pak. Nanti mungkin dilanjutkan untuk Mbak Aska ya. Untuk pesan dan harapan terkait sensus pertanian, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Dipersilakan. Saya cuma satu, Mbak. Tolong, mohon izin Bapak Ibu sekalian, tolong petugas kami dibantu. Jadi diterima, kemudian diberi nama jawaban yang baik, benar, Iya. jujur. Karena jawaban kita sangat menentukan kualitas sensus pertanian di Kota Pekalongan. Garbage in, garbage out. Kalau datanya bagus, diolah jadi bagus. Kalau datanya nggak bagus, contohnya tadi, kalau punya ternak 10, 200, yang ngomong 200. Jangan ngomong, karena apa? Tidak ada kaitannya dengan pajak dan akibatnya. Karena data kita nanti akan rahasia, kita jamin kerahasiaannya. Tidak akan muncul data-data perorangan, tapi akan muncul agregat. Contohnya, ternaknya Pak Suparto sekian, keuntungan sekian, tidak akan terjadi. Karena itu melanggar undang-undang, kita diancam pidana. Yang ada adalah ternak di Pekalongan sekian, ternak sapi sekian, rata-rata keuntungan sekian. Itu sebenarnya kebijakan cukup perlu itu aja, Mbak. Tidak perlu tahu sampai jeruan. Oh, ini Pekalongan perlu bantuan pupuk, bibit, karena sapinya kok setiap hari menurun seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta Pak, mohon termasuk dukungan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, supaya petugas kami nanti 2 bulan itu betul-betul selesai. Syukur-syukur sebelum 2 bulan kita selesai tuntas, Pekalongan menjadi daerah yang pelaksananya sukses. Karena apa, Pak? Masyarakatnya sadar bahwa data itu dari kita. Petugas datang mewawancarai, kita harus respon. Ada 3, Pak ya, sektor yang mempengaruhi. Pertama, petugas datang, petugasnya kita latih, respondennya jujur, baik. Yang ketiga, dukungan dari aparat termasuk RT, Lurah, dan RW. Gitu harapan kami gitu ya. Luar biasa. Nah, mungkin Mbak Aska tadi sudah terwakili ya? Iya. Oke, baik. Jadi segmen kita kali ini sudah berakhir, pemirsa. Tentunya saya berterima kasih Pak Rayudin, kemudian Mbak Aska ya sudah berbagi. Iya. Semoga nanti sosialisasinya bisa berjalan dengan lancar, kegiatannya juga berjalan dengan lancar. Amin. Apa yang sudah diharapkan juga semuanya terlaksanakan dengan baik. Amin. Baik pemirsa, tibalah kita di penghujung acara. Waktunya saya Yusita beserta narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.